Shalom saudara, apa kabarnya saudara? Saya terus berdoa agar setiap saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, karena perlindungan dari Tuhan selalu menyertai saudara dan keluarga. Saudara, kita harus terus berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir saudara. Saya membaca berita bahwa beberapa negara, sejumlah kecil negara saudara, telah perlahan-lahan membuka kembali aktivitas masyarakat mereka. Taman-taman mulai dibuka, saudara. Toko-toko yang sudah lama tutup juga mulai dibuka. Sekolah-sekolah, karena siswa-siswa semua sudah lama diliburkan, juga mulai kembali akan dibuka. Itulah sebuah berita sukacita, saudara, buat kita semua. Kenapa, saudara? Karena kita percaya negara kita Indonesia pun akan mengarah kepada arah yang sama, saudara. Tapi tentu kita masih harus lebih bersabar. Kita masih harus lebih berdoa buat negara kita. Kita percaya bahwa ketika kita terus berdoa mendukung pemerintah kita dan berdisiplin melakukan arahan-arahan apa yang harus kita lakukan, bekerja sama dengan semua komponen masyarakat, kita percaya bahwa pada waktunya pun kita juga akan boleh berhasil mengendalikan wabah COVID-19 ini, saudara. Kita percaya bahwa Indonesia pasti bisa. Ada amin, saudara? Satu ayat, saudara, sebelum kita mulai ibadah kita lebih jauh, saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, saudara, perhatikan firman Tuhan. Bagaimana untuk saudara dan saya tidak menjadi lesu, saudara, dan tidak menjadi lelah. Dikatakan kita, saudara dan saya terus menanti-nantikan Tuhan. Apa maknanya menanti-nantikan Tuhan? Kita terus berdoa, kita terus bersyukur dalam setiap situasi, dan kita terus memuji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat sebentar ibadah kami secara online, Tuhan. Tuhan, biarlah kami letakkan semua penghalang ketika kami akan beribadah. Kami letakkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami letakkan semua pergumulan kami, Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada bersama-sama dengan Kristus memerintah. Setiap kami sebagai orang-orang percaya punya otoritas untuk kami boleh menang dalam setiap pergumulan kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala ketika sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Dan kalau nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan hati kami yang haus, yang lapar untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya roh kami boleh terus kuat menghadapi kehidupan, tantangan di hari-hari kami yang sukar ini, Tuhan. Kami percaya, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita beribadah secara online. Mari kita terus bersemangat menanti-nantikan janji Tuhan yang sudah pasti akan kita alami. Oleh karena itu, hanya Kristus yang layak untuk terus kita muliakan, kita tinggikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang memuliakan Kristus Yesus, Allah kita. Hosana in the highest, Hosana untuk Yesus yang di tempat maha tinggi. We sing to you, Lord. Hosanna. We sing Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna.
higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted high. Let our King be lifted. Let our King be lifted high. Hosana. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sorakan haleluya buat Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Amen. Come on, sing. Hey. Oh. Katakan, Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Yesus Lord, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Oh Yesus, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Sing. Oh, oh, oh. Sama-sama suka. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Kau juru selamatku. Sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus nantikan kebenaran ini dengan semangat.
dengan antusias. Kita akan melanjutkan seri yang keempat hari ini tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Paulus berkata di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan hari ini kita ingatkan kepada saudara, ya, seri pertama bahwa posisi saudara bukan di bawah. Posisi saudara sejak percaya Yesus, saudara dibangkitkan bersama Kristus dan duduk bersama dia di sebelah kanan Bapa surgawi. Baca Efesus 2 ayat 6. Jadi posisi saudara menentukan cara pandang saudara. Kalau sudah di atas, sudah lihat masalah selalu di bawah. Sudah ditekan oleh persoalan. Tekanan datang ketika sudah melihat masalah di atas saudara, menekan saudara. Yang kedua adalah ketika sudah duduk bersama Kristus di alam surgawi, Kolose 3 ayat 1 berkata, cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Artinya banyak hikmat Allah yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Dalam situasi kesusahan ekonomi, goncangan ekonomi, banyak orang PHK, income menurun, ya toh. Pengeluaran itu kita perlu hemat. Dan juga saya percaya Allah adalah gembala yang baik. Tidak akan kekurangan saudara dan saya. Yesus adalah gembala kita. Tetapi bukan hanya soal kecukupan. Saudara perlu mencari perkara yang di atas lewat situasi ini. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Terang Tuhan harus dinyatakan melalui saudara dan saya kepada dunia yang sedang gelap gulita ini. Dan yang ketiga adalah kita mengajar kepada saudara bahwa destiny saudara, tujuan hidup saudara adalah berubah. Sifat sudah berubah, kebiasaan sudah berubah, tujuan hidup sudah berubah, makin hari makin serupa Kristus dan itu sebuah perjalanan. Tetapi proses ini butuh kerelaan untuk menderita. Nanti saya akan lanjutkan lebih jauh poin ini untuk mengingatkan saudara apa yang kita sudah pelajari. Dan kita mengingatkan saudara beberapa hal, yaitu yang pertama adalah goncangan. Virus mendatangkan goncangan ekonomi dan goncangan iman. Hati-hati saudara, jangan sampai iman saudara tergoncangkan. Bagaimana kita bisa hidup tetap berjalan dalam iman dan pengharapan pada Tuhan? Hari ini kita masuk topiknya. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan tentang kasih yang tawar di antara manusia. Kasih yang tawar di antara saudara seiman. Kasih yang tawar itu yang menjadi dingin. Di dalam Matius 24, Yesus berkata seperti itu. Bahwa kasih satu sama lain menjadi dingin. Nah, kami ingatkan kepada saudara yang pertama adalah jangan keluar daripada komunitas. Jangan putuskan hubunganmu dengan anggota Komsel. Bangunlah hubungan. Karena lewat hubungan itu nama gereja. Gereja bukanlah gedung. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang punya hubungan. Hubungan kasih. Dan semua perusahaan di dunia pasti bubar. Semua PT, ya, CV, institusi akan bubar. Selama waktu berjalan terus dari abad ke abad. Tapi ada sebuah yang tidak bisa bubar. Yaitu gereja Tuhan. Karena yang membangunnya adalah Yesus. I will build my church. Dan di situ ada kemenangan. Pintu alamat yang tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Amin saudara. Apa itu gereja Tuhan? Saudara dan saya hidup bersama-sama dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah saudara dan saya sudah diberi kunci kerajaan surga. Doa saudara, doa. Kunci bicara otoritas. Membuka sesuatu butuh kunci. Membuka pintu butuh kunci. Menyalakan mobil butuh kunci. Kunci adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sudah punya kunci kerajaan surga. Banyak berdoa, banyak mujizat. Banyak berdoa, engkau akan mengenal kehendak Allah. Dan yang ketiga saudara, mengapa kita rela menderita? Karena ayat ini. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam apa? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dia dalam kematiannya. Nah, ketika sudah mengerti bahwa ternyata destiny saudara ada serupa dengan dia.
Paulus seorang yang punya otoritas rohani, bukan berarti dia tidak pernah menderita. Malah penderitaannya luar biasa karena Kristus. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Di dalam segala hal kami ditindas. Saudara alami penindasan? Namun, inilah kuasa kebangkitan. Namun, ada sesuatu yang bekerja dalam diriku. Aku tidak menyerah, aku tidak terjepit. Jangan menyerah, karena roh Tuhan itulah kekuatan sudah yang berlimpah-limpah. Akan menguatkan saudara, sudah tidak akan terjepit. Kami habis akal, namun apa? Tidak putus asa. Wow, ada sesuatu yang membuat dia tidak putus asa. Itulah kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Jangan putus asa. Jangan. Dengar baik-baik. Iblis ingin membuat saudara hilang harapan. Setan ingin membuat saudara untuk mundur dari Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan mau engkau menghadapi situasi ini dengan otoritas kerajaan Allah. Kunci sudah diberikan kepada saudara. Tapi memang ada kerelaan menderita enggak? Kerelaan untuk taat kepada firman Tuhan. Sekalipun mata kita berkata, tidak mungkin itu terjadi. Dengar. Kerelaan menderita membuat sudah punya daya tahan. Makanya Paulus punya daya tahan yang luar biasa. Dihempaskan namun tidak binasa. Sudah mau alami kuasa Allah yang berlimpah-limpah ini adalah kuasa kebangkitan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mau melihat bagaimana aplikasi lebih jauh tentang kuasa kebangkitan ini. Apa yang membuat kuasa kebangkitan itu bekerja dan dahsyat dalam diri kita, melawan diri kita, buat orang lain. Di dalam sebuah kisah tentang kebangkitan, kejadian bagaimana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, kita melihat bahwa ketika Lazarus mau dibangkitkan dari antara orang mati, Alkitab mencatat bahwa Yesus menangis. Yesus menangis. Yesus menangis. Mengapa Yesus menangis? Mengapa dia menangis? Ada sesuatu yang bukan karena sedih. Yesus hanya menangis 2 kali. Yang pertama dia menangisi Yerusalem. Yang kedua dia menangisi seorang yang nama Lazarus, teman dia. Karena sebelum Yesus menangis, Maria menangis. Tapi dia menangis bukan karena Maria menangis. Dia menangis karena dia mengasihi. Katakan, Yesus menangis karena mengasihi. 1, 2, 3. Yesus menangis karena mengasihi. Karena ayatnya berkata, Yohanes 11 ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi sudah perhatikan, ternyata ketika Yesus mau lakukan sesuatu yang supra alami, ada sesuatu di dalam dia yang bergerak terlebih dahulu. Yang bergerak terlebih dahulu. Itulah kasih yang bergerak terlebih dahulu. Dengar baik-baik. Kasih selalu mendahului kuasa Tuhan. Kasih selalu mendahului kuasa Tuhan. Kalau sudah mau lihat kuasa Tuhan bekerja, kasih saudara harus bekerja terlebih dahulu. Makanya ada sebuah kejadian di mana Yesus ketemu dengan orang buta. Perhatikan kisah ini. Ada seorang pengemis, dia mengemis karena buta. Dan murid-muridnya lewat ketemu orang buta ini. Sebuah pertanyaan muncul dari murid-muridnya. Mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, Yohanes 9 ayat 2. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sebab apa? Ia dilahirkan buta. Kalau saudara dalami pertanyaan ini, pertanyaannya adalah mengapa murid-muridnya sekedar pengen tahu.
Atau lebih tepatnya adalah ini orang buta. Ini udah bicara salah siapa? Betul? Dosa siapa? Apakah kita dalam hidup kita seringkali menghadapi persoalan selalu muncul pertanyaan. Salah siapa? Dosa siapa? Atau saudara kita blame others. Menyalahkan orang lain. Nah, murid-muridnya tidak punya kasih kepada orang buta ini. Murid-murid yang melihat hanya sebenarnya masalah. Masalahnya adalah dia buta. Mungkin sebagai orang tua daripada orang buta ini, mereka bisa bertanya, kalau Tuhan itu ada, mengapa Ia memberikan seorang anak yang buta? Atau mungkin sudah bisa bertanya, Tuhan, kondisi saya lagi susah, saya lagi alami musibah, saya mengalami situasi kedukaan. Di manakah engkau? Mengapa teman-temanku gak ada yang tolong saya? Mengapa si ini itu yang saya pernah tolong gak peduli akan saya? Saudara, jangan terpaku pada persoalan. Jangan melihat segera masalah dan muncul sebuah perasaan marah dan kesel. Ketika seseorang melihat persoalan, seringkali dia melihat dari sudut pandang dia. Kalau dia lihat masalah negatif, dia responnya negatif. Dia menyalahkan orang lain. Beda. Tuhan melihat persoalan orang buta ini beda. Ya. Yesus berkata begini, ayat 3. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Masalahnya itu bukan soal siapa penyebab. Tetapi yang paling penting adalah dia harus sembuh. Dia harus alami kuasa kebangkitan. Dia harus alami kuasa kesembuhan. Makanya Yesus berkata bukan dia yang salah. Bukan dia juga orang tuanya. Tetapi karena apa? Baca sama-sama. Ini penting sekali. Baca yang garis bawahi dan seterusnya. 1, 2, 3. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, cara Allah melihat orang buta berbeda dengan murid-muridnya. Lihat, mengapa Yesus bisa melihat berbeda? Allah itu kasih. Amin, saudara. Allah itu apa? Kasih. Allah melihat orang buta punya persoalan besar. Goncangan terbesar dalam hidupnya adalah buta, lahir buta. Ya, lebih daripada krisis keuangan, lebih daripada krisis apapun. Yesus melihat orang buta karena dia mengasihi manusia. Ketika saudara mengasihi manusia, hati Allah yang mengasihi manusia ada dalam hatimu. Dan pekerjaan Bapa yang mengasihi manusia akan terjadi. Dan kita tahu orang buta ini sembuh. Haleluya, saudara. So, mau mengalami kesembuhan dalam hidupmu, kesembuhan dalam ekonomimu, kesembuhan dalam jiwamu, perasaanmu, kesembuhan dalam hubunganmu dan orang lain. Cara melihatnya harus berbeda. Sudah bukan korban. Buta ini bukan korban. Ya, bukan yang paling malang. Tetapi cara Yesus melihatnya adalah di tengah-tengah persoalan. Selalu ada kesempatan ilahi. Kesempatan Bapa untuk menyatakan kehendak ilahinya. Kesempatan Bapa untuk menyatakan pekerjaannya. Wow. Saya bersyukur di tengah-tengah persoalan ini banyak kesempatan ilahi ya. Saya dengar ya ada orang-orang yang disembuhkan ya dari sakit penyakit virus corona ini. Mereka punya pengalaman iman. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Ya, ada orang yang sudah bertahun-tahun merokok, tidak bisa berhenti. Saya dengar kabar sejak datang persoalan virus corona ini, orang ini sadar bahwa rokok berbahaya buat dia. Tuhan tidak mau dia merokok. Dan dia berhenti rokok. Sudah sebulan, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu, di dalam rumah ketika orang tua berkumpul sama-sama murid, anak-anaknya sudah lama gak ada waktu ngobrol, mereka mulai ngobrol firman, mereka mulai ngobrol tentang kisah hidup orang tuanya, cerita apa yang terjadi, bagaimana perjalanan dia ikut Tuhan. Itu membuat anaknya mulai mengasihi, yang tadinya memberontak, tadinya menentang,
tadinya nggak mengerti siapa orang tua dan perjuangan orang tua. Tapi ada waktu untuk bersama-sama. Saudara, inilah kesempatan saudara. Inilah kesempatan buat saudara, pekerjaan Bapa harus saudara kerjakan. Yohanes 9 ayat 4, baca sama-sama. Yohanes 9 ayat 4, 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, manusia melihat persoalan, tapi Yesus melihat ada kesempatan ilahi. Dan saudara ada anak Allah, saudara memiliki roh Allah. Lihatlah segala sesuatu adalah kesempatan Bapa di surga menyatakan pekerjaannya. Apa pekerjaan Bapa? Yang pertama, tidak ada yang binasa karena mereka tidak percaya Yesus. Artinya saudara, Tuhan mau setiap orang boleh datang kepada Dia, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasanya. Lewat siapa? Lewat hidup saudara. Ya, minggu lalu ya ada seorang pengungsi yang sudah lama di Indonesia, pengungsi Afghanistan saudara. Dia ada di tempat penampungan di daerah, bukan di sini, di daerah Tangerang, di Bekasi saudara. Di bawah UNHCR, ya, organisasi PBB yang menangani para pengungsi. Dan dia bukan orang kenal Tuhan sebelumnya. Dia dari Afghanistan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah dia mencari Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Dia ada di komunitas yang tidak percaya Tuhan. Tapi dalam kehausannya, dalam proses mencari Tuhan, udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan, satu titik. Pekerjaan Bapak dinyatakan. Dia dibaptis minggu lalu. Dan saya hadir di situ. Dan ketika saya tanya kenapa orang ini dibaptis? Yang membaptiskannya berkata seperti ini. Ada semalam, ada satu kali dia lihat Yesus tersenyum sama dia. Bukan hanya sekali saja, mimpinya 2 kali Yesus tersenyum. Itulah membuat dia mau dibaptis. Amin saudara. Jadi kita bersyukur di tengah-tengah situasi ini pekerjaan Bapa sedang dilakukan, sedang dikerjakan oleh Roh Allah, lihat anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau membuat saudara lihat visi lebih jauh. Yesus berkata, jadikanlah sebuah bangsa apa? Muridku. Jadi jangan sekedar memikirkan apa yang menjadi kondisi hati dan rohani saudara. Tapi kuncinya satu. Kuncinya adalah saudara mengasihi Tuhan. Kuncinya itu. Apapun yang terjadi sudah tetap mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang bosan. Ya, banyak orang bosan di rumah. Kebosanan di rumah, ya toh? Karena apa? Kita makhluk sosial, kita juga makhluk kerja. Kalau kita nggak berhubungan dengan orang lain dan kita berhenti kerja, itu bosan sekali, saudara. Jadi saudara dengar baik-baik. Lihatlah, kebosanan adalah kesempatan untuk saudara dan saya memeriksa kembali tujuan hidup kita sudah benar atau tidak. Itulah cara Tuhan untuk mengingatkan saudara. Mungkin selama ini saudara tidak bosan. Karena apa? Ada banyak penghiburan yang bukan dari Tuhan. Ya toh? Tetapi ketika penghiburan itu diambil sudah jadi bosan. Dengar baik-baik. Orang yang tahu tujuan hidupnya itu berkaitan dengan memuliakan Tuhan. Orang yang tahu tujuan hidupnya adalah bukan buat dirinya, tapi buat jadi berkat buat banyak orang. Dia tidak pernah bosan. Dia tidak pernah bosan. Di tengah-tengah situasi di rumah dia bisa telepon orang lain. Dia bisa menguatkan saudara yang lain. Dia bisa menghibur yang lain. Banyak sekali yang sudah bisa lakukan. Dia bisa masak buat orang lain. Ya kan? Jadi saudara ketika sudah mengerti tujuan hidupnya sudah gampang mengatasi kebosanan. Tetapi ketika tujuan hidup saudara gak jelas dan tidak bermakna akan bosan. Bosan. Bosan.
Jadi kebosanan juga membuat saudara berpikir ulang kembali. Apa yang saya lakukan selama ini? Apakah berkaitan dengan pekerjaan Bapa atau tidak? Orang yang selalu mengkaitkan pekerjaannya dengan pekerjaan Bapa, dia akan selalu semangat. Amin. Di dunia kerja, di dunia masak-memasak, catering, di dunia I.O., kalau di dunia mana lagi pekerjaan saudara banyak. Mungkin hari ini berhenti. Tetapi ketika saudara mengkaitkan semua hal terhadap pekerjaan Bapak, saudara akan excited lihat orang berubah. Sukacita kita adalah melihat orang berubah. Yang ketiga, kebosanan jangan-jangan menyatakan sebenarnya bukan soal yang di luar yang membuat bosan. Bukan hubungan yang dengan orang lain terputus membuat sudah bosan. Bukan mall tutup di mana-mana yang membuat sudah bosan. Tapi jangan-jangan jiwa saudara kering. Jiwa yang kering bicara ada sesuatu yang hilang. Yesus berkata seperti ini. Apakah hukum yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Artinya saudara, mengasihi Tuhan dan segenap jiwamu itu bicara hubungan. Kasih bicara hubungan. Mengapa Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Karena ada kasih yang mendahului kuasa Tuhan. Mengapa orang buta itu bisa sembuh? Karena kasih yang mendahului pekerjaan Bapa. Yaitu dia disembuhkan. Murid-muridnya tidak melihat itu. Betul? Murid-muridnya hanya melihat masalah. Mungkin sudah hari ini melihat masalah. Tetapi kasihmu kepada Tuhan, kedalaman hubunganmu dan Tuhan, membuka banyak hal yang rahasia yang dari Allah buat engkau lakukan. Kedalaman keintimanmu dengan Tuhan, persekutuan pribadimu dan firman Tuhan akan membuat engkau terima banyak hikmat. Menolong sudah untuk bagaimana caranya. Saya lihat pintu ekonomi tertutup. Ada pintu-pintu yang lain terbuka. Semuanya dimulai ketika engkau mau lepaskan stresmu. Lepaskan pandangan negatifmu. Lepaskan keputusasaanmu. Mazmur 42 ayat 5 mengingatkan kita bahwa Daud pernah gundah gulana. Bahasa anak mudanya apa? Galau. Galau. Daud pernah galau. Di tengah kegalauan dia, apa yang dia lakukan? Dia berkata apa? Aku berjalan maju. Artinya dia maju melewati kepadatan manusia. Dia terobos. Orang-orang yang sedang berjalan ke bait Allah. Dia terobos, lari dengan cepat. Untuk apa? Melangkah ke rumah Allah. Ukuran berjumpa dengan Allah. Saudara, di tengah-tengah kegalauan saudara, jangan tutupi dengan sekedar nonton, jangan tutupi dengan sekedar baca, jangan tutupi dengan sebuah kegiatan. Dengar, engkau harus menerobos, engkau harus lari kepada Tuhan, engkau harus punya waktu minimal setengah jam, ya. Doa, nyanyi, menyembah dia, ya toh, lepaskan semua tanggung jawabmu. Bilang sama anak-anak, ayo papa mama mau berdoa bersama ya. Ya. Kalian nanti kita doa sama-sama, tentukan waktunya. Itu bersama-sama, tapi ada waktu pribadi sekali lagi. Saya butuh. Ketika saya dalam sebuah situasi bosan, apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar, saya nyanyi. Ambil gitar karena saya bisa main gitar. Kalau sudah nggak bisa gitar nggak kenapa, nyanyi. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, ya toh. Ucapkan firman Tuhan, baca Alkitab, bersyukur. Hilang, bosan, keluar. Karena sebenarnya bosan itu bicara kering. Apa yang kering? Kering artinya tidak lagi ada hubungan kasih. Pernikahan mengapa disebut kering? Tidak ada lagi kasih di antara suami istri. Rumah tangga, keluarga kering. Mengapa? Kasih antara orang tua dan anak sudah kering. Tidak ada lagi. Makanya ini ada sebuah kesempatan buat saudara terobosi. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hubunganmu jangan terganggu oleh kesibukan dan tanggung jawabmu. Yang kedua, hubunganmu satu sama lain. Di mana ada kasih,
Di situ ada kesembuhan untuk setiap hubungan yang rusak. Sudah mau alami itu? Amin saudara. Kasih mendahului kuasa Tuhan. Kasih mendahului kuasa Tuhan. Kami pernah berjumpa dengan sepasang suami istri beberapa waktu lalu. Ini bukan suami istri biasa. Suaminya pemimpin jemaat, memimpin sebuah gereja. Dan ketika kita lihat istrinya, kasihan. Istrinya kalau ngomong itu suaranya nggak terlalu jelas karena ada saraf yang ketarik. Ya kan? Kemudian suka migrain, sakit kepala. Dan dokter berkata ini ada masalah saraf. Tapi masalah terbesar dalam hidupnya bukan itu. Bukan itu. Masalah terbesar adalah dia merasa minder, merasa tidak berguna, merasa tidak berarti, ya, tidak dipandang berharga oleh orang lain. Pada suaminya mengasihi dia. Dan ketika ketemu kami sekali, kami belajar satu hal. Kami belajar kasih dulu. Kasih selalu mendahului kuasa untuk mengubah orang. Yesus mengasihi murid-muridnya. Murid-muridnya berubah. Amin saudara. Ada dua bukti Alkitab bagaimana kasih membawa kuasa untuk mengubah orang. Yang pertama ketika Stefanus dirajam batu. Dihukum oleh pengadilan mahkamah agama. Dirajam dengan batu supaya dia meninggal. Kasih Stefanus dinyatakan dengan sebuah doa. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sudah bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Ketika dia melepaskan kasih kepada orang yang melukai dia. Secara fisik maupun secara mental. Kuasa itu bekerja sehingga seorang anak muda namanya Saulus. Suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan dan perjalanan ke Damsyik. Dan dia dipakai Tuhan sebagai rasul yang luar biasa. Alkitab Perjanjian Baru, surat-surat para rasul ditulis kebanyakan oleh rasul siapa? Bukan rasul Petrus, bukan rasul Yohanes, bukan rasul yang lain-lain. Tapi oleh rasul Paulus. Titik di mana seorang yang nama Saulus itu bertobat ada titik di mana ada kasih. Lewat sebuah ucapan ketika seseorang dalam sebuah penderitaan. Sakit ini. Dia tetap mengasihi orang yang melukai dia. Di situ ada kesembuhan. Tanda kedua, bukti kedua ada ketika Yesus di kayu salib. Dia berdoa seperti ini. Bapa ampunilah mereka. Siapakah mereka? Orang-orang yang meludahi dia. Orang-orang yang memaki dia. Orang-orang yang memukul dia. Orang-orang yang mencambuk dia. Orang-orang yang menghina dia. Orang-orang yang membuat dia sengsara. Tapi kasih itu membuat situasi berubah. Ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka dipakai iblis. Doa dalam kasih mendatangkan kuasa yang mengubah penduduk Yerusalem. Hari Pentakosta, lihat sebulan setelah itu. Ada 3.000 orang bertobat. Sudah mau lihat suamimu bertobat? Sudah mau lihat suamimu bertobat berubah? Sudah mau lihat istrimu berubah? Anakmu berubah? Kasih tidak pernah gagal di dalam melakukan kehendak Allah. Amin saudara. Nah kembali lagi kepada sepasang suami istri. Ketika kami belajar mengasihi orang ini. Walaupun hubungan kami tidak terlalu dekat. Kami mendengar dengan kasih. Kami menyampaikan kebenaran dengan kasih. Kami mendoakan dalam kasih. Apa yang terjadi? Bukan sekali ketemu, bukan 2 kali, mungkin sekitar 4 kali. Kalau saudara lihat ibu ini sekarang. Totally change. Berubah total. Dia tidak lagi minder. Dia tidak lagi sakit kepala. Dia tidak lagi ngomong kurang jelas. Sekarang jauh lebih jelas. Tuhan bekerja. Tuhan sembuhkan dia. Dan Tuhan bukan sembuhkan dia. Tuhan pakai dia. Sekarang dia konseling. Ya, dia sebagai istri pemimpin banyak memberi konseling kepada wanita-wanita lain.
yang mengalami situasi KDRT rumah tangga, mengalami situasi yang sangat buruk dalam pernikahan, dia tolong orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang dianggap tidak mampu, orang yang dianggap tidak punya potensi. Kalau ada orang yang mengasihi dia, orang yang memberi dia kebenaran, orang yang menyembuhkan dia, mujizat terjadi. Kuasa kebangkitan mengubah hidupnya. Itulah cara Tuhan memakai saudara dan saya. Mengapa? Karena jelas Alkitab berkata beberapa hal ini. Yang pertama, saudara, jadi kita sudah masuk kepada seri yang keempat nih, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan, bicara kuasa Allah dapat dinyatakan karena ada kasih. Jadi kuasa Allah dinyatakan karena ada kasih. Di manakah kasih itu berada? Itu kan pertanyaannya. Apakah kita minta kasih? Tidak. Mari kita lihat beberapa ayat ini ya. Tidak terlalu banyak. Yang pertama, Roma 8:11. Baca sama-sama Roma 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati apa? Diam di dalam kamu. Maka apa? Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan apa? Menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh apa sih? Itulah roh Allah. Siapakah Allah? Dia bukan identik kuasa. Dia adalah pribadi yang ketiga daripada Tritunggal Allah. Allah itu kasih. Berarti roh Allah itu adalah roh kasih. Amin. Jadi roh Allah, ketika sudah percaya kepada Yesus, roh Allah bukan sekadar melayang-layang di udara. Roh Allah diam, masuk dalam tubuh saudara. Dan roh Allah itulah yang memberikan saudara hidup kekal. Dan roh Allah itulah yang membawa saudara ke surga suatu hari. Roh Allah itulah yang mengubah hidup saudara. Tubuh saudara yang fana itu menjadi tubuh kebangkitan. Sifat roh Allah adalah menghidupkan. Katakan bersama saya. 1, 2, 3. Sifat roh Allah adalah menghidupkan. Ayatnya begini. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi kalau sudah baca Roma 8 ayat 2. Perkataan yang sama. Roh yang memberi hidup. Jadi hidup kekal itu adalah sifat roh Allah. Diberikan kepada saudara karena roh Allah tinggal dalam diri saudara. Jadi saudara di dalam dirimu sudah ada kemampuan untuk mengasihi. Sudah punya kemampuan untuk menyatakan kuasa Allah. Kuasa kebangkitannya. Tangkap itu dulu. Tapi bagaimana kita bergerak dalam kuasa ini. Sudah memulai dengan sifat Allah. Kasih. Kasih itu menghidupkan. Katakan, kasih itu menghidupkan. 1, 2, 3. Kasih itu menghidupkan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia apa? Tidak binasa. Kasih tidak binasa. Tidak binasa artinya apa? Bangkit dari kematian. Tidak binasa artinya apa? Menghidupkan kembali tubuh yang fana ini. Sudah mengerti? Jadi kuasa kebangkitan sangat erat dengan kasih Allah. Yang kedua, sifat Roh Kudus adalah membangun. Katakan, membangun. Oke. 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. Paulus berkata seperti ini, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk apa? Membangun dan bukan untuk apa? Meruntuhkan. Jadi kata kuncinya membangun. Ya, apa arti membangun? Tadi kalau menghidupkan adalah situasi mati. Tapi kehadiran sudah membuat yang mati jadi hidup. Karena sudah punya roh Allah. Yang kedua adalah situasi kurang terbangun, berantakan. Tapi ketika sudah hadir, sudah ucapkan kata-kata yang membangun. Selain ada kehidupan, ada juga membangun. Apa arti membangun? Membangun artinya menambah apa yang kurang. Membangun artinya apa? Menambah apa yang kurang. Mengapa saya pakai istilah ini? Karena banyak orang sulit membangun
kalau dia fokus kepada yang kurang-kurang. Betul nggak? Ayo jujur. Di rumah, di PSBB sekarang nih, ya di rumah banyak waktu bersama-sama, lebih ke arah apa? Suasana rumah lebih apa? Lebih banyak semangatnya, sukacitanya, atau banyak benturan, banyak teriakan, banyak apa? Pertengkaran. Banyak mana? Saudara, mengapa banyak pertengkaran, banyak perselisihan? Jangan-jangan orang di rumah selalu fokusnya kepada kekurangan. Anak-anak, dengar baik-baik. Ketika mamamu masak, ya, masak makanan, masak itu butuh waktu loh. Masak itu butuh minimal setengah jam, kadang sejam. Mama capek-capek masak, terus udah keluar makanan, ya. Terus anak-anak makan, kurang enak. Dan engkau berkata, Mama kok gak enak? Dengar baik-baik. Kalau engkau mengasihi mamamu, kasih itu membangun. Sekalipun gak enak, makan itu. Tanpa ngomong gak enak. Terus gimana caranya supaya mama perbaiki kekurangannya? Bilang begini, Mama, saya bersyukur mama sudah masak. Thank you mama. Sesudah makan semuanya, ya baru ngomong, Ma, tadi tambah garam dikit bisa lebih enak loh. Nah, gitu caranya. Amin saudara. Ya anak-anak. Nah bagaimana orang tua? Orang tua suka memfokuskan apa? Kekurangan anak-anaknya. Belajarnya kurang inilah, kurang itulah, ya kurang rapi lah, kurang tertib lah. Saudara akhirnya apa? Keluar selalu kata-kata yang menghakimi. Dasar males, ya toh? Dasar enggak. Apalagi? Saudara, kasih Yesus dinyatakan lewat perkataan. Kasih Yesus dinyatakan lewat perbuatan. Jadi saudara, mati hidup ditentukan oleh lidah. Kalau sudah mau membuat anakmu mati, katakanlah yang negatif. Dasar goblok, jadilah dia goblok. Dasar anak sial, jadilah sial saudara. Tapi kalau saudara duduk bersama Kristus, saudara cari kehendak Allah. Mengapa ya anak saya itu kok belajarnya susah ya? Saudara berdoa, saudara cari Tuhan. Ya, seperti saya cari Tuhan ketika anak saya sudah susah ingat. Ya toh, susah, sering lupa apa yang dia hafal. Saya melihat dari sisi Allah. Saya mencari Tuhan dan saya dapat satu ayat. Ayat ini berkata seperti ini. Ya, di dalam 2 Korintus 5 kalau nggak salah di 19. Barang siapa yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi ayat sebelumnya dikatakan bahwa kami tidak menilai siapapun menurut pandangan kami. Nah ketika saya tidak lagi menggunakan cara penilaian saya, sistem otak saya untuk menilai anak saya yang kurang-kurang. Saya memakai bagaimana Allah melihat dia adalah ciptaan yang baru. Kata-kata saya berubah. Saya berkata, Ben, kamu bisa. Ben, kamu bukan anak yang suka lupa. Dengar baik-baik. Itulah kasih yang bisa membangun siapapun. Kalau sudah praktekkan di rumah. Amin. Sudah mau praktekkan. Saling mengasihi di rumah. Saling membangun. Ingat. Sifat Roh Kudus ada berapa? Ada berapa saudara? 2. Yang pertama apa? Menghidupkan. Yang kedua apa? Membangun. Menambah apa yang kurang. Apa yang kami sama sampaikan beberapa hal praktis. Yang pertama. Bangunlah orang di rumahmu. Bangunlah orang di sekitarmu dan kata-kata yang membangun. Jaga hatimu, jaga hatimu. Orang yang kau kasih adalah orang yang juga punya potensi melukai engkau. Saudara putuskan terus mengasihi orang yang tidak seperti standar saudara. Saudara putuskan untuk terus mengasihi pasanganmu yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Saudara harus putuskan untuk mengasihi papa mamamu yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Ingat, ketika sudah memutuskan untuk mengasihi, ketika Stefanus memutuskan untuk mengasihi orang-orang merajam dia, ada kuasa kebangkitan. Saulus berubah. Yesus memutuskan untuk mengasihi orang di Yerusalem. Orang di Yerusalem percaya Yesus 3.000 orang. Itulah kekuatan kasih
yang mendatangkan kuasa Allah untuk mengubah manusia. Yang kedua saudara, hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia dalam bentuk saudara seiman. Yesus berkata, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu supaya engkau saling mengasihi. Situasi hari ini sulit. Dan saya percaya di tengah kesulitan, ketika sudah hidup dalam komunitas orang percaya, sudah hadir dalam komsel, lihat jumlah maupun lewat fisik, saudara punya spirit menguatkan. Karena 1 Korintus 14 ayat 26 berkata begini, bila mana sudah berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Saudara datang dalam komsel, ayo belajar satu hal, kuatkan yang lain. Kuatkan yang lain, karena spiritnya harus membangun orang lain. Roh Tuhan ada padamu, Dia bisa memakai engkau untuk menghibur dan menguatkan orang-orang di sekitarmu maupun saudara seimanmu. Saya ingatkan kepada saudara, setiap kali saudara berkumpul baik di Zoom maupun fisik, saudara perlu mempraktekkan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara perlu menyembah Tuhan, menyembah bersama-sama dan dengar doa. Doa apa? Doa minta jiwa. Doa minta apa? Saya minta uang saja. Saya minta sekedar berkat. Tuhan, pakailah kami sebagai gerejamu untuk menggenapi Yesaya 60 ayat 1. Supaya bangsa-bangsa datang kepada terangmu yang ajaib itu, yaitu kami. Yang ketiga saudara, izinkan Bapa di surga berbicara kepada saudara. Beri dia ruang. Beri dia waktu. Dalam situasi stresmu, kau beri waktu dan beri ruang. Supaya Bapakmu di surga berbicara kepadamu. Kalau engkau tidak memberi ruang dan waktu, engkau tidak mengasingkan dirimu sebentar, engkau akan kering. Disitulah iblis menyerang. Cara iblis menyerang saudara dan menaruh tanggung jawab. Menaruh tanggung jawab membuat saudara tidak lagi punya relasi, tidak punya lagi hubungan kasih dan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Perhatikan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis adalah membuat engkau lelah dan lelah. Ketika engkau lelah, engkau emosi. Ketika engkau lelah, engkau tertutup cara melihat segala sesuatu. Ambil waktu untuk rest, istirahat. Ambil waktu untuk bersekutu. Disitulah kekuatanmu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti burung Raja Wali. Dia berlari tidak letih, berjalan tidak lesu. Itulah kekuatan saudara. Amin saudara. Hari ini sekali lagi kasih menjadi saluran kuasa kebangkitan dalam dirimu dan Roh Allah untuk mengalir kepada banyak orang. Karena kasih Allah itu membuka apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin dari Allah. Mungkin bagi Allah. Orang berubah karena engkau mengasihi. Orang berubah karena engkau terus mengasihi dia. Dan pekerjaan Bapa akan terlaksana sempurna dalam hidup saudara. Ketika engkau mengerti prinsip kasih dan kuasa kebangkitan ini. Saya percaya saudara bahwa setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Saudara, biarlah setiap kita nggak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tapi setiap hari kita juga hidup dalam kuasa kebangkitan. Bagaimana caranya, saudara? Tadi disampaikan bagaimana kita boleh menyatakan kasih kita. Kasih yang tidak menjadi dingin, saudara. Kepada orang-orang percaya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita pasti mampu, saudara, mengasihi. Karena kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Di dalam diri saudara dan saya. Saudara, khotbah tadi adalah bagian terakhir dari seri khotbah hidup dalam kuasa kebangkitan. Mari kita dalam situasi yang sukar ini, saudara, kita percaya bahwa kita akan terus praktekkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan terus mengalami kuasa kebangkitan. Dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita, saudara, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Terima kasih Tuhan
buat setiap pujian yang kami boleh naikkan, kami percaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada setiap kami, bagaimana kami boleh mengerti hidup di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan. Biarlah terus Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami bukan hanya boleh mendengar, tapi juga boleh mempraktekkan setiap kebenaran yang kami sudah pelajari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus berperkara dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau terus urapi para pemimpin kami, Pak Jokowi, kabinetnya Tuhan, setiap pemerintah, jajarannya sampai ke pemerintahan daerah Tuhan, biar mereka terus berkoordinasi, bersinergi Tuhan, untuk mereka boleh mengarahkan bangsa ini keluar daripada krisis COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia, mereka juga punya kerendahan hati, mau peduli dan mau berdisiplin untuk mengikuti arahan pemerintah dan jajarannya. Dan secara khusus kami juga teringat untuk para medis, dokter dan perawat yang berjuang di garis depan, saudara, untuk mereka juga boleh merawat setiap pasien, saudara. Kami percaya bahwa mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan. Berikan perlindungan yang ekstra buat setiap mereka, untuk juga mereka boleh melakukan bagian mereka dengan baik. Lindungi juga keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dalam kesukaran, dalam apapun yang menjadi kesulitan Tuhan, mereka terus percaya bahwa Allah setia dan terus memelihara hidup mereka. Kami percaya Tuhan. Juga untuk mereka yang sakit hari ini kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita, dan terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah penyertaan daripada Roh Kudus. Biarlah itu semua yang menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan di Gereja Abalef Depok. Bapak Ibu Saudara, kami telah melakukan pembagian paket sembako sebanyak kurang lebih 155 paket kepada setiap jemaat yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam memberi bantuan, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk bahan sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, maka bantuan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk bahan-bahan pokok, maka Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara menghubungi sekretariat, yaitu dengan Bapak Monang di nomor 0821 13 0821 97. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk dana, maka Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BNI dengan nomor 390 309 3091 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Ataupun bantuan dapat juga ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, maka Bapak Ibu Saudara dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah beberapa informasi seputar kegiatan di Gereja Abalef Depok. Tuhan Yesus memberkati.